Kisah cinta El Rumi dan Syifa Haju kini bukan lagi sekadar rumor, melainkan fenomena yang selalu berhasil membuat netizen baper berjamaah. Namun di balik keromantisan yang kerap tertangkap kamera, banyak yang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya takdir masa depan mereka jika melangkah ke pelaminan. Hari ini kita akan menyelami dunia spiritual lewat penglihatan dua ahli ternama, Ki Demang dan Dede Tarot. Keduanya membawa kabar yang sangat menarik, mulai dari aura positif yang menyelimuti hubungan mereka, hingga ramalan tentang hadirnya momongan dalam waktu singkat. Namun tak ada laut yang tanpa ombak. Di tengah prediksi kebahagiaan yang langgeng, terselip peringatan tentang kerikil tajam dan ujian yang akan menguji kekuatan komitmen mereka. Penasaran seperti apa detail ramalannya? Mari kita bedah 5 terawangan masa depan El Rumi dan Syifa Haju yang bakal membuat kalian terkejut sekaligus terharu. Kehadiran buah hati selalu menjadi pelengkap kebahagiaan bagi setiap pasangan, tak terkecuali bagi pasangan paling viral saat ini, El Rumi dan Syifa Haju. Menariknya, dua ahli terawang kenamaan, Ki Demang dan Dede Tarot, tampak sangat kompak melihat adanya aura momongan yang menyelimuti masa depan mereka. Ki Demang secara belak-belakan menyebut bahwa El dan Syifa tidak akan butuh waktu lama untuk dikaruniai momongan setelah resmi menikah nanti. Insya Allah mereka akan berkah terus sampai punya anak, menikah langsung punya anak. Namun di sisi lain, Dede Tarot memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sikap keduanya. Menurut hasil kartu tarotnya, El dan Syifa diprediksi akan memilih untuk bersikap pasrah dan berserah diri kepada Tuhan. Meski tidak berniat menunda hadirnya buah hati, pasangan ini diterawang ingin menikmati masa-masa indah pacaran halal terlebih dahulu di awal pernikahan mereka. Lantas, akankah prediksi ini menjadi kenyataan? Oke, di sini ada kartu King of Wands. Di kartu saya, King of Wands. Gini, sebenarnya sih kalau yang saya lihat di kartu ini, mereka tidak terlalu kayak bisa dibilang dipasrahkan semua kepada Tuhan ya gitu. Jadi kalau saya lihat di sini kayaknya tidak prediksi saya tidak secepat kakaknya untuk mendapatkan momongan gitu, dan mungkin mereka punya ini juga kali, punya bisa dibilang mereka ini punya niatan atau punya misi sendiri gitu kan. Jadi kayak mau kita happy dulu, bukan happy dulu ya, bisa dibilang kita nikmatin dulu yang sekarang. Nah nanti baru kayak di planning ya, sepertinya di planning nih gitu, kayak ada yang di planning untuk 1 tahun, habisin tahun baru mencari momongan. Seperti itu sih kalau saya lihat. Oke, berarti berbeda dengan kakaknya ya? Iya, kalau saya lihat ini berbeda dengan kakaknya gitu. Jadi kayak menikmati kehidupan yang baru ini dulu, sudah enjoy, sudah nyaman, sudah enak, baru memikirkan untuk momongan ya, seperti itu. Tapi semua kalau saya perhatikan lebih dipasrahkan semua kepada Tuhan sih gitu. Di tengah dinamika dunia hiburan yang penuh dengan kabar putus nyambung, pasangan El Rumi dan Syifa Haju seolah menjadi fase yang membawa harapan bagi para penggemarnya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kemesraan ini akan bertahan hingga maut memisahkan? Dua ahli terawang, Ki Demang dan Dede Tarot, mencoba menyingkap tabir masa depan pernikahan mereka. Dede Tarot dengan sangat yakin mengungkapkan bahwa El dan Syifa memiliki aura jodoh yang sangat kuat. Sebuah sinyal bahwa semesta seolah memang telah menakdirkan mereka untuk bersama. Di sini ada kartu Just Like. Di kartu saya Just Like yang artinya adalah kembali lagi ini yang saya lihat jodohnya kuat sekali nih. El sama Rumi ya. Gitu. El sama pasangan ini sangat kuat sekali jodohnya ya, dan apapun cobaannya nanti dalam rumah tangga, yang saya lihat di sini
sulit untuk mereka pisah ya, sangat sulit untuk pisah gitu. Itu yang saya lihat. Jadi benar-benar kuat ya untuk percintaannya mereka. Namun, sebuah peringatan bijak datang dari Ki Demang. Meski aura jodohnya begitu kental, Ki Demang menerawang bahwa kunci kelanggengan mereka tetap berada di tangan mereka sendiri. Saya rasa mereka akan langgeng meskipun karakter yang laki-laki ini agak agresif ya. Tidak boleh kesiut dikit, nah agak sedikit gimana gitu. Tapi untuk Syifa, karakter yang tenang, karakter yang luar biasa lah. Saya orang yang luar biasa, dia bisa memposisikan diri seperti itu, insya Allah. Menemukan pasangan yang sefrekuensi bukanlah perkara mudah. Namun bagi El Rumi dan Syifa Haju, kecocokan itu tampak mengalir begitu alami. Fenomena keserasian mereka pun tak luput dari penglihatan tajam Ki Demang dan Dede Tarot, yang kompak menyebut bahwa keduanya berpotensi besar menjadi pasangan ideal di masa depan. Bukan sekadar romantis di depan kamera, Ki Demang dan Dede Tarot melihat adanya sinkronisasi karakter yang sangat kuat di antara mereka. Keduanya dinilai memiliki kepribadian yang saling melengkapi. Lantas, sedalam apa kecocokan karakter yang dilihat oleh para ahli terawang ini? Apa yang membuat El dan Syifa dinilai begitu ideal dibandingkan pasangan selebriti lainnya? Untuk karakter, oke baik. Kalau untuk karakter, saya lihat di sini ada kartu The Hangman. Di kartu saya ada kartu The Hangman. Yang artinya adalah kayaknya mereka ini sudah saling memahami ya, dan si El Rumi ini sangat dewasa gitu, sangat dewasa, dan si si pacarnya ini juga memahami ya. Jadi kayaknya emang benar-benar ini banget nih, jodoh ya, matching banget kalau saya lihat. Kalau pandangan dengan secara kasat mata atau kacamata batin Ki Demang, mereka ini mempunyai karakter yang bersifat agak lumayan keras nih. Syifa ya kalau saya hitung dengan ilmu falakia keras, Rumi juga keras, dua-duanya sama-sama keras. Tetapi di sini lebih dominan Syifa. Orang yang bisa mengarahkan. Keras itu bukan berarti keras memberikan bahasa yang jelek, tidak, tetapi keras dalam prinsip. Keras dalam prinsip itu seperti orang yang memberikan sebuah penekanan tentang makna hidup. Syifa karakter yang membuat seseorang ingin terfokus pada mindset. El adalah orang yang hidupnya atau orang yang suka ingin bekerja, terus bekerja, sibuk, ada aja kesibukan seperti itu yang dilakukan oleh El. Akan tetapi sebenarnya dua karakter ini sama-sama sih. Ini adalah orang yang pandai, El adalah orang yang sibuk untuk sebuah pekerjaan. Yang penting L-nya harus bisa menuntun, mengarahkan pasangannya ini. Karena saya lihat sih dalam kondisi berdua ini lebih dewasa perempuannya dibanding laki-lakinya. Dan harus bisa memakluminya juga untuk perempuannya. Dede Tarot melihat adanya pancaran aura keberuntungan yang luar biasa. Ia meramalkan bahwa setelah menikah nanti, pintu rezeki El dan Syifa akan terbuka semakin lebar dan mengalir deras. Namun, hidup tidak selalu di atas awan. Sang ahli tarot juga memberikan peringatan bahwa ujian rumah tangga pasti akan hadir mencoba ketangguhan mereka. Meski demikian, ada satu kabar yang sangat melegakan. Mereka di Terawang memiliki ikatan batin yang sangat kuat, sehingga mampu menghadapi dan melewati segala kerikil tajam itu bersama-sama. Lantas, bagaimana besarnya rezeki yang akan mereka terima? Dan kekuatan seperti apa yang membuat mereka sanggup bertahan di tengah badai? King of Wands. Di kartu saya ada King of Wands. Si El Rumi ini rezekinya bagus ya.
gitu, rezekinya bagus sekali, apalagi nanti setelah menikah ini akan banyak pekerjaan yang akan datang. Nah ini nanti memasuki ke 3 periode, artinya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini aman-aman aja. Nah nanti setelah memasuki tahun ketiga lebih hati-hati ya. Ya ini hanya prediksi saya gitu. Jadi akan banyak godaan, akan banyaknya nantinya terutama untuk L. Harus sabar ya, harus sabar mengayomi, harus sabar menjaga ya gitu, karena yang saya lihat godaan rumah tangganya nanti di tahun ketiga. Namanya kehidupan ya, gitu. Ujian itu selalu ada. Nah makanya saya bilang untuk L harus sabar menghadapinya, harus sabar untuk menyikapinya, ya, gitu. Ya, kalau saya lihat di sini L yang digoda, gitu ya. Yang saya lihat di sini L yang digoda oleh bisa dibilang sosok wanita ya gitu, dan ini orang lama juga gitu, jadi kayak mungkin mantannya yang menggoda. Kalau saya lihat ciri-cirinya orangnya agak kecil, rambutnya sebahu itu ya. Kalau saya sih tidak tahu ya mantannya siapa, cuman yang saya lihat adalah ciri-cirinya orangnya agak kecil, rambutnya sebahu, kulitnya putih bersih, itu ciri-cirinya nanti ya yang menggoda gitu. Berdasarkan penglihatan spiritualnya, Ki Demang mengungkapkan bahwa kunci emas dari keutuhan pernikahan El dan Syifa bukanlah sekadar materi atau popularitas, melainkan kekuatan komunikasi. Ia memberikan catatan penting bagi keduanya untuk selalu menjaga keterbukaan dan dialog yang jujur. Menurutnya, hambatan terbesar di masa depan bisa muncul jika ada hal-hal kecil yang dipendam, sehingga menjaga intensitas bicara dari hati ke hati menjadi syarat mutlak agar kesalahpahaman tidak pernah menemukan celah. Mengapa komunikasi menjadi hal yang paling ditekankan oleh Ki Demang untuk pasangan ini? Pesan saya untuk Ruby dan Syifa, tetap jaga komunikasi dengan baik, terbuka dengan hal kecil, besar gitu ya. Terbuka dengan pasangan, karena satu sisi di sini ada trouble di bagian laki-lakinya, dan satu sisi juga dari pihak perempuan juga mungkin dari masa lalunya lebih ke arah lepaskan, ikhlaskan, jalani hidup ini dengan sakinah mawaddah warahmah, benar-benar terbuka dalam hal apapun. Pesan saya untuk Rumi dan Syifa itu harus benar-benar jaga komunikasi. 1, 2, 3, 4, 5